Sekarang kita akan mendiagnosa kerusakan lainnya yang umum pada handphone, yaitu kerusakan pada speaker. Bagaimana kita mengecek atau mendiagnosa speaker handphone itu rusak atau tidak. Speaker umumnya diletakkan di bagian bawah sini. Ini sebagai contoh ya Pak. Sekarang untuk mengecek atau diagnosa saya gunakan power supply. Saya set voltasenya adalah 3,2 dan saya akan berikan arus kepada speaker tersebut. Nah, bila ada bunyi semacam bunyi kresek seperti itu, menandakan speaker tersebut berfungsi dengan baik. Kalau tidak ada bunyi, maka speaker itu rusak. Bila tidak ada power supply, teman-teman bisa pakai batu baterai juga bisa, plus minusnya kasih kabel dikonekin ke speaker. Oke. Untuk diagnosa kerusakan lain yang umum, yaitu mikrofon, mic atau mic kita sebut biasa mic. Cara mengetesnya adalah komponen mic itu sangat kecil, sekitar 1-2 mm persegi. Ini contoh mic-nya pada perangkat ini kecil sekali. Saya dengan ini mempergunakan multimeter dengan mode suara beep. Bila ada hubungan arus, maka akan bersuara. Saya akan tes mic ini berfungsi atau tidak. Nah, bila arus ini bertemu, menandakan mic tersebut berfungsi dengan normal secara hardware. Ya. Bila tidak ada suara, maka mic tersebut dipastikan rusak. Diagnosa selanjutnya, kali ini saya akan bawakan untuk mendiagnosa lubang pengisi daya atau charger, lubang charger. Di sini ada dua contoh lubang charger yang berfungsi tidak baik dan berfungsi baik. Kami akan coba lakukan cara sebagai berikut. Pertama, kita masukkan pengisi daya ke lubang charger tersebut. Ya, seperti ini. Lalu saya akan gunakan multitester dengan pengukuran ohm atau hambatan, dimana bila kami ukur di titik pengisian baterai, ohmnya di bawah atau tidak ada angka dan dia cenderung menjadi 0, maka dipastikan charger tersebut tidak berfungsi. Coba saya ulangi lagi cara mengukurnya untuk meyakinkan teman-teman. Jadi ohm di sini kita lihat tidak berfungsi, 0 itu memang rusak, dan keluar angka pun itu hanya ukuran mili ohm dan cenderung nilainya 0. Untuk yang berfungsi baik, sekarang kita coba lagi ya. Untuk yang berfungsi baik, saya pindahkan charger ini ke perangkat yang memang komponen lubang chargernya itu berfungsi baik. Sama caranya, chargernya saya konekin. Ini kebetulan handphonenya sudah saya buka untuk mempermudah proses. Chargernya saya masukkan. Oke. Kembali saya aktifkan chargernya ke perangkat ini. Dan hal yang sama untuk mengukur tegak hambatan, saya ukur ke tombol positif dan negatif dari perangkat ini untuk pengisi daya. Tombol positif dan negatif, di sana angkanya keluar 15, kilo ohm. Sangat berbeda jauh dengan angka yang sebelumnya di lubang charger yang rusak yang berkisar menuju 0. Sedangkan ini hambatannya tertulis 15 kilo ohm, dan ini bisa dipastikan lubang charger dan pengisi dayanya berfungsi dengan baik. Demikian teman-teman untuk pembahasan pengisi daya atau pengecekan pengisi daya
lubang charger yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Masalah pada perangkat ini adalah yang dikeluhkan oleh konsumen pada masalah keypad. Untuk itu, saya coba cek dulu keyboardnya atau keypadnya apakah berfungsi atau tidak. Di sini untuk keypad dari aplikasinya menyuruh menekan tombol Q. Kita coba tekan, ternyata tidak ada fungsinya, jadi tidak berfungsi sama sekali. Maka memang benar kerusakannya ada pada keypad. Untuk memperbaiki, maka saya harus membuka perangkat ini sebagai berikut. Cara membongkarnya sebagai berikut. Pertama, prinsip dasarnya semua handphone pasti bisa dibongkar. Cuman masalahnya setiap perangkat atau handphone pasti memiliki cara-cara sendiri. Untuk dari Q1, dia harus buka bagian atas dulu seperti ini, kemudian menemukan beberapa baut. Setiap handphone umumnya memiliki baut, kecuali handphone yang tahan air pun di balik covernya pasti ada bautnya. Seperti ini untuk Q1, saya buka topornya dulu, bagian atasnya, kemudian casing belakang pun terbuka, dan kita akan menemukan komponen lain di baliknya. Nah, ini komponen umum handphone yang seperti bab sebelumnya sudah saya sampaikan, ada baterai, ada komponen RF maupun komponen basebandnya. Beberapa baut di sini Q1 ada 1, 2, 3, ini yang ketiga. Kemudian bagian pelindung kamera sudah saya buka. Baut kelima, keenam, ketujuh. Bentar ya teman-teman. Memang dalam membuka baut kadang butuh kesabaran. Untuk cover bawah sudah saya buka. Dan tiap handphone pun memiliki fleksi kabel yang connect ke motherboardnya atau PCB-nya, itu harus dibuka juga nantinya. Ini di balik pelindung tersebut saya buka lagi. Ini baut untuk koneksi baterai ke PCB. Jadi keypad itu meskipun kerusakannya hanya di keyboard, saya harus buka beberapa tahap. Konektor baterai saya buka. Butuh pinset di sini.